Ya, pelatih Patrick Kluivert tidak menurunkan skuad pemain intinya ya. Jadi si Patrick Kluivert ini hanya menurunkan beberapa pemain inti, di antaranya hanya ada Rizky Ridho untuk di backnya ya. Dan masih banyak pemain-pemain inti yang disimpan oleh pelatih karena mungkin dianggap tanpa mereka pun, tanpa pemain-pemain inti seperti Bang Jai, ada Joy Pelupesi, ada Ricky Kambuaya, terus Kevin Dick itu belum dimainkan ya di match pertama ini. Tapi dengan skuad cadangan, kebanyakan yang main itu yang biasa ada di bangku cadangan, mereka bisa mengobrak-abrik dan merusak pertahanan dari Cina Taipei ini ya teman-teman. Tapi ada salah satu pemain yang menjadi sorotan ya, yaitu si Marcelino yang performanya kurang baik. Apakah ini karena banyaknya kurangnya menit bermain atau memang dia ini kualitasnya sudah menurun karena jarang sekali bermain mungkin ya di klubnya. Dan ini mendapat banyak sorotan dari para netizen. Oke teman-teman, seperti apa komentar mereka kita lihat. Tapi sebelum lanjut, kepada yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lihat video pertama. Karena performa yang kurang memuaskan dari Marceng, tadi malam Marcelino dirujak oleh netizen. Ho. Astagfirullahaladzim netizen. Ya tapi mau gimana ya boy? Pertanyaannya kenapa bisa Marceng bermain seperti ini? Mari kita bahas boy. Di sini gue mau coba kritik si Marcelino boy. Ya mewakili kalian lah. Kritik nih bukan hujat Dari doi debut sampai detik ini, salah satu hal yang gue perhatiin masalah dia itu sebenarnya cuma satu, yaitu adalah ego. Apakah dia punya talenta? Yes, dia punya talenta. Apakah dia bisa jadi pemain hebat? Yes, dia bisa jadi pemain hebat. But for me, Marceng, El Gocek sampai Paris. Your enemy is yourself. Ego lu bisa ngerusak diri lu sendiri. Apakah Marceng performanya kayak gini gara-gara dia nggak dapat menit main, boy? Mungkin iya, mungkin. Gue sepakat kalau menit main itu penting banget, boy. Apalagi bagi seorang pemain muda. Tapi kalau misalnya kalian ingat nih, pada saat Doi menjadi pahlawan lawan Saudi, posisinya itu sama. Doi juga nggak dapat menit main di klubnya. Gue sih sangat berharap tadi malam itu hanyalah one bad game aja buat Marcelino. Karena kalau kita lihat permainan semalam performanya Beckham, Eliano, Egy, bahkan kita punya Miliano sekarang. Posisi lu Marceng itu benar-benar rawan sekali untuk tergeser. Lu harus lebih try hard lagi. Apa Marceng harus main di Liga Indonesia juga biar dapat menit main? Kalau kita berkaca dari performa Beckham semalam, apakah cuma Liga Kangkung ini doang yang bisa ngasih menit main? I don't think so. Faktanya Nathan dapat menit main tanpa perlu main ke Liga Kangkung ini, boy. Buat Nathan sore gue bahas lah ya. So kita support terus si Marceng, boy. Semoga dia bisa bounce back Kalau menurut kalian gimana nih, boy? Coba tulis di bawah Terima kasih banyak performanya. Bye. Kalau memang demikian, berarti bermain di Liga Indonesia itu juga tidak ada salahnya ya. Kalau misalnya melihat performa dari Beckham, itu kan bagus sekali dia. Memberikan suplai-suplai bola, umpan-umpan bola itu hingga menjadi gol gitu ya. Berarti apa yang dikhawatirkan oleh para banyak netizen kita, bahkan bermain di Liga Indonesia itu kurang baik, berarti itu salah ya. Kalau misalnya melihat dari performa tadi malam, Beckham Putra begitu bagus bermain. Terus kalau misalnya lihat si Marcelino seperti itu bermain, itu kan sangat jauh sekali ya, sangat beda gitu. Apa yang diperlihatkan oleh si Beckham Putra dengan apa yang diperlihatkan oleh Marcelino, itu kan keduanya sangat berbeda sekali dalam pertandingan tadi malam. Marcelino Ferdinand bisa kehilangan tempat utama di timnas setelah lawan Taiwan. Kita tidak bermaksud untuk membuat pemain timnas menjadi kehilangan kepercayaan dirinya. Namun, satu hal yang perlu dibenahi adalah bermainlah sebagai sebuah tim. Marcelino Ferdinand adalah pilar utama di timnas Indonesia, bahkan menjadi idola bagi para supporter timnas Indonesia. Apalagi keberaniannya tetap berkarir di luar negeri. Balik lagi soal laga timnas Indonesia versus Taiwan.
Pertandingan ini memang hanya sebatas persahabatan dan sebagai ajang pemanasan untuk kualifikasi Piala Dunia bagi Indonesia. Namun, ada yang perlu disorot soal performa Marcelino Ferdinand. Di beberapa momen penting, ia telat dalam mengambil keputusan, ego mencetak gol masih tinggi, padahal peluang sedikit. Ini tentunya berbahaya sekali untuk menghadapi ronde keempat, yang kita tahu lawannya adalah sekelas Arab Saudi dan Irak. Namun poin pentingnya adalah menit bermain di klub. Bagaimana ia mulai kehilangan sentuhan, dikarenakan ia jarang merasakan tensi pertandingan. Tidak hanya itu, Tom Hay juga mulai terlihat berkurangnya performanya di timnas. Berbanding terbalik, pemain yang mulai mendapatkan menit bermain di klub, ia menampilkan performa yang cukup baik. Seperti Shane Petinama mampu menjadi wingback dan bahkan center back. Sandy Walsh dengan 1 gol dan 1 assist. Sementara Nathan Cho Eon mampu mengambil peran Tom Hay di lini tengah. Peran Marcelino Ferdinand bisa saja tergeser oleh Miliano Jonathans ataupun Ivar Jenner. Saya setuju ya kalau misalnya performanya si Marcelino ini tetap seperti itu, banyak itu pengganti-pengganti yang siap menggantikan di posisinya ya. Seperti sekarang ada Miliano Jonathan, si Beckham juga bagus ya. Kalau misalnya performanya terus tidak diperbaiki oleh Marcelino, maka bukan hal yang tidak mungkin ya kalau misalnya dia tergeser oleh pemain-pemain baru di timnas Indonesia, teman-teman. Miliano Jonathan, Arjen Robbennya Indonesia. Kalian tahu gak Arjen Robben, pemain Belanda, timnas Belanda yang main di Bayern Munchen. Yang kalau main tuh dia kidal tapi main di kanan, lari kenceng, udah mau ke gawang, belok sikit ke kiri ke tengah, citak dan gol. Itu ciri khasnya Arjen Robben, dan kita punya pemain kayak gitu di timnas, yaitu Miliano Jonathan. Dikasih bola dari kanan, lompat sing tarik, lari yang kenceng, bawa ke tengah dikit, kalau nggak oper dicitak, itu aduh. Sumpah ini anugerah lagi dapat pemain kayak Miliano Jonathan. Ini kanan Jonathan, kiri mungkin Ragnar ya nextnya bisa main, tengahnya Ole atau Mauro. Ini Mauro Gistra juga, anjir, lumayan coy. Dia prestasinya itu langsung gol, cuman dianulir, dan dari gelagat-gelagatnya ini striker banget, badan berisi, berani lompat juga. Segala ini dua pemain naturalisasi ini benar-benar memperkuat timnas kita. Nextnya lawan Lebanon kayaknya Miliano sama si Mauro bakal starter ya kayaknya, tapi gak tahu juga. Tapi ini dari match ini kalian kalau sadar ini yang mainnya rata-rata dari pemain yang main di kawasan ASEAN. Jadi kalau misalkan pengen juara AFF nih, pemain-pemain kayak yang tadi babak pertama main tuh bisa kayaknya juara AFF pakai itu. Menang 6-0 atas CNSTP, tapi yang menjadi sorotan gua adalah debutnya Miliano Jonathan dan Mauro Gistra. Ya, Mauro Gistra sempat mencetak gol tapi sayangnya pelanggaran tipis gitu ya. Tapi yang bikin gue mencuri perhatian gue itu adalah Miliano Jonathan yang ketika lari megang bola, menurut gue ini pemain udah jago banget ini. Dribblenya bagus banget, tekniknya bagus banget, langkahnya jauh banget, sprintnya kencang banget. Sumpah, gue yang tadinya awalnya sempat ciut ya ketika kita akan menghadapi Arab Saudi dan Irak, ngelihat dua pemain ini masuk di tubuh timnas Indonesia, ya. Karena kenapa gue ciut? Karena gue melihat oleh cedera siapa aja main di depan itu. Tapi ternyata pas melihat Miliano Jonathan dan juga Mauro Gistra, gue punya harapan kembali untuk menang kayaknya kita nih. Di round 4 kita bisa berbuat banyak ya. Miliano Jonathan keren banget dari cara lari, dribbling itu jago banget ya. Udah kelihatan banget tuh. Buat orang yang ngerti bola udah paham banget tuh ya. Miliano Jonathan menurut gue keren. Menurut kalian gimana tuh? Betul, Eliano Jonathan menjadi buah bibir lagi ya di Indonesia ini. Dia sangat-sangat bagus itu ya, bawa bola dari kanan, sisi kanan meliuk-liuk seperti angin dan melepaskan bola, memberikan umpan. Wah, cukup luar biasa ini si Miliano. Entah apalagi yang harus tidak bisa berkata-kata ya kalau melihat performanya si Miliano ini sangat-sangat luar biasa, cukup bagus. Susah ini untuk mencari talenta-talenta seperti ini, teman-teman. Bentar pengen yapping dulu nih, yapping. Tahun lalu, gue inget banget. Tahun lalu nonton Piala Asia U23 itu begadang dari jam 12 malam sampai subuh, tau nggak? Gue waktu itu kerja di rumah sakit. Jam 6 pagi, gue udah harus berangkat ke rumah sakit. Tapi malamnya itu gue begadang dulu sampai jam 4 subuh nontonin timnas Indonesia U23 menang adu penalti lawan Korea. Ngantuk-ngantuk tuh tetap harus dong pelayanan pada pasien yang terbaik di IGD ya kan? Ya udah seharian tuh ya capek sih memang kerja, namanya juga mengabdi pada masyarakat ya kan, tapi
Ya maksudnya seneng juga karena timnas U23 kita yang ditonton waktu itu gacor banget. Tahun lalu menang lawan Jordan, ngebantai malah passing-passing luar biasa, asis cuek dari Rizky Ridho, gol flashingnya Witan, main luar biasa menang lawan Australia, puncaknya menang lawan Korea itu yang sampai subuh. Tahun ini kualifikasi lawan Laos, gak bisa golin satu pun. Ampun, ini belum lawan Korea loh kita. Next lawan Makau harus bantai-bantai loh ini. Coba gue tanya sama kalian semua nih, kalian masih pede, masih yakin gak kalau timnas U23 kita ini bakal lolos ke Piala Asia? Tentunya doa pengen lolos dong. Seandainya lolos juga nih, menurut gue harus bener-bener rombak atau berbenah abis-abisan buat Piala Asianya. Yuk kita komen, let's go. Betul, kalau misalnya performa timnas U23 kita seperti itu terus, bukan mustahil kalau Indonesia tersingkir dari persaingan untuk masuk ke Piala Asia ya. Soalnya melawan Laos saja kita tidak bisa membuat gol, padahal itu sangat mendominasi sekali. Berarti tidak ada striker yang tajam. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.